Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dukung kami dengan selalu menonton setiap tayangan, dan jika Anda menyukainya, silakan berikan like. Yang belum mensubscribe, silakan subscribe. Selain itu, kami juga mohon dukungan Anda dengan menyebarluaskan channel ini kepada siapapun agar channel ini semakin berkembang. Pendaftaran PPDB MAN 1 Pontianak sedang berlangsung dan akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2020. Pendaftaran dilakukan secara online. Pendaftar dapat melakukan pendaftaran dari rumah. Tayangan ini berisi panduan langkah-langkah pendaftaran di aplikasi PPDB MAN 1 Pontianak. Perhatikan setiap langkahnya secara cermat. Buka aplikasi PPDB MAN 1 Pontianak melalui Google Chrome atau Mozilla Firefox dengan alamat http://ppdb.msman1ptk.com. Pendaftar wajib membuat akun sebelum ke proses pendaftaran. Caranya sebagai berikut. Klik tombol "Buat akun". Selanjutnya, pendaftar wajib mengisi semua kolom yang sudah disertai contoh pengisiannya. Di kolom nama, isikan nama lengkap pendaftar. Kemudian, isi kolom email dengan email baru untuk login ke aplikasi. Selanjutnya, isi kolom username dengan nama pendaftar yang semua hurufnya menggunakan huruf kecil. Setelah itu, isi kolom password dengan huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka yang semuanya berjumlah minimal 6 digit. Di kolom konfirmasi password, isikan kembali password yang tadi. Setelah semua kolom diisi, klik tombol daftar. Setelah pembuatan akun berhasil, pendaftar dapat masuk atau login ke aplikasi untuk melakukan proses pendaftaran dengan username dan password yang telah terdaftar tadi. Oleh karena itu, username dan password jangan sampai lupa. Untuk login, pendaftar mengisi kolom username dan password yang telah terdaftar. Setelah itu, klik tombol login. Di dashboard, terdapat 7 bagian yang terdiri atas data pribadi, data orang tua, data asal sekolah, data nilai, unggah dokumen, cetak, dan status. Mulailah dengan mengisi bagian data pribadi. Langkah-langkah pengisiannya sebagai berikut. Klik bagian data pribadi. Di bagian ini terdapat data-data yang akan disinkronkan ke data emis. Data yang diisi akan dicek kesesuaiannya berdasarkan berkas yang diunggah atau diupload pendaftar. Oleh karena itu, isi semua data dengan lengkap dan benar. Isi kolom NIK sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga. NIK terdiri atas 16 angka. Selanjutnya, isi kolom NISN sesuai dengan yang tertera di rapor atau surat keterangan lulus. NISN terdiri atas 10 angka. Setelah itu, isi kolom nama lengkap pendaftar. Di kolom ini sudah terisi nama lengkap pendaftar berdasarkan data yang diisi saat pembuatan akun. Tetapi, jika masih kosong, silakan isi kolom tersebut.
Selanjutnya, isi kolom tempat lahir dan tanggal lahir. Pada kolom tanggal lahir, isi sesuai contoh yang tertera di bawah kolom. Dimulai dari tahun, tanda strip, bulan, strip, dan tanggal. Pada kolom agama, isi dengan cara mengklik tombol di ujung kanan kolom. Kemudian, isi kolom golongan darah berdasarkan pilihan yang tersedia dengan mengklik tombol di ujung kanan kolom. Setelah itu, isi kolom tinggi badan dan berat badan hanya dengan angka tanpa satuan kilogram atau sentimeter. Selanjutnya, isi kolom status Anda dalam keluarga dengan mengklik tombol di ujung kanan kolom. Pada kolom riwayat penyakit, silakan diisi jika ada. Tetapi jika tidak ada, dikosongkan saja. Selanjutnya, isi kolom hobi. Jika pendaftar memiliki prestasi minimal tingkat kota atau kabupaten, silakan isi kolom prestasi. Scan sertifikat atau piagam prestasi harus diunggah atau diupload di halaman unggah dokumen sebagai bukti. Selanjutnya, isi kolom alamat lengkap sesuai yang tertera di KK, mulai dari kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, dan jalan. Setelah itu, isi kolom nomor HP atau WA. Pastikan nomor tersebut bisa dihubungi oleh panitia. Jika ada data pendaftar yang belum lengkap atau tidak jelas, panitia akan menghubungi pendaftar ke nomor tersebut. Selanjutnya, isi kolom jalur pendaftaran dengan mengklik tombol di ujung kanan kolom. Setelah itu, pendaftar wajib memilih jurusan. Ada dua kolom pilihan jurusan. Pada kolom pilihan jurusan 1, isi jurusan yang menjadi pilihan utama. Dan kolom pilih jurusan 2, isi dengan jurusan alternatif. Sebaiknya, pilih jurusan yang berbeda. Setelah semua data diisi, pendaftar harus mengunggah scan pas foto berlatar belakang merah berformat JPG dengan ukuran maksimal 300 KB. Jika lebih dari 300 KB, sistem aplikasi akan menolak. Untuk mengunggah pas foto, klik pilih file. Setelah itu, pilih scan pas foto yang tersimpan di PC atau laptop dengan mengklik 2 kali pada file scan pas foto tersebut. Di sebelah kolom pilih file akan tertera nama file pas fotonya. Langkah terakhir, klik simpan.
Selanjutnya, masuk ke bagian data orang tua dengan mengklik Lihat. Pada bagian ini terdapat data orang tua yang terdiri atas data ayah dan ibu. Isi nama dan NIK sesuai dengan kakak. Sedangkan data yang lain isi dengan cara mengklik tombol pilihan di ujung kanan setiap kolom. Jika pendaftar diasuh oleh wali sebagai pengganti orang tua, isikan data wali. Tetapi jika tidak, data wali dikosongkan saja. Setelah semua data diisi dengan lengkap dan benar, klik simpan. Tunggu hingga data berhasil disimpan. Selanjutnya, masuk ke bagian data asal sekolah. Isi semua kolom data yang tersedia dengan lengkap dan benar. Setelah semua data diisi, klik simpan. Selanjutnya, masuk ke bagian data nilai. Di halaman ini sudah tertera NISN dan nama pendaftar. Jika terdapat kekeliruan data, pendaftar dapat memperbaikinya dengan mengklik tombol edit yang berada di bawah nama. Jika sudah tidak ada lagi yang perlu diperbaiki, klik tombol kembali. Kemudian masuk kembali ke bagian data nilai.
Di halaman data nilai terdapat tabel daftar nilai rapor semester 1 hingga 5 yang terdiri atas 6 mata pelajaran, yaitu IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPS, dan Pendidikan Agama Islam. Perlu diperhatikan bahwa nilai yang diinput hanya nilai pengetahuannya. Nilai pengetahuan 6 mapel ini harus diisi dengan lengkap dan tidak dimanipulasi. Bukti nilai yang diinput berdasarkan scan nilai pengetahuan rapor semester 1-5 yang diunggah atau diupload mendaftar. Oleh karena itu, pastikan diisi dengan lengkap dan benar. Untuk mengisi data nilai pengetahuan ini, klik tombol edit yang berwarna biru di sebelah judul data nilai rapor 5 semester. Isi nilai mulai dari semester 1 sampai 5. Saat ini, hampir di semua sekolah, nilai rapor sudah tidak lagi ada angka di belakang koma. Jika masih ada nilai rapor terdapat angka desimal, maka pisah dengan tanda baca koma. Setelah nilai pengetahuan semester 1-5 diisi dengan lengkap dan benar, klik tombol simpan. Nilai yang sudah diisi tadi sudah tertera di daftar nilai berikut dengan rata-ratanya. Jika sudah yakin lengkap dan benar, klik tombol kembali. Selanjutnya, masuk ke bagian unggah dokumen. Di bagian ini, pendaftar harus mengunggah atau mengupload scan dokumen-dokumen persyaratan. Perhatikan syarat format dan ukurannya yang tertera di bagian keterangan. Jika tidak sesuai dengan format dan ukurannya, maka sistem akan menolak. Klik tombol pilih file. Kemudian pilih file scan dokumen yang tersimpan di PC atau laptop dengan mengklik 2 kali filenya. Setelah itu, klik tombol unggah. Jika gambar scan dokumen telah tercantum di kolom paling kanan, berarti unggahan telah berhasil. Jika belum, berarti format atau ukuran file scan dokumen tidak sesuai persyaratan. Untuk scan dokumen KIP, PKH, atau KKS,
hanya bagi yang memiliki. Begitu juga dengan scan dokumen sertifikat prestasi. Pendaftar yang tidak memiliki kedua dokumen tersebut mengosongkan bagian dokumen-dokumen tersebut. Untuk scan dokumen nilai pengetahuan rapor semester 1-5 berformat PDF dengan ukuran maksimal 1,5 MB. Jika pendaftar masih belum paham bagaimana cara men-scan nilai rapor ini, pendaftar dapat melihat tayangan cara men-scan dokumen atau berkas PPDB di YouTube-nya Iman One Channel. Setelah semua dokumen diunggah, klik tombol kembali. Setelah pendaftar mengisi semua data-data tadi, pendaftar dapat mengunduh atau mencetak bukti pendaftaran di bagian cetak. Silakan masuk ke bagian cetak. Terakhir, pendaftar dapat melihat status verifikasi data. Jika data pendaftar belum diverifikasi, maka statusnya belum diverifikasi. Jika data pendaftar sudah diverifikasi, maka akan ada informasi, "Selamat, data Anda telah kami verifikasi. Silakan cetak kartu peserta Anda untuk mengikuti ujian." Klik di sini. Masa proses verifikasi data oleh panitia sudah dilakukan mulai saat pendaftaran hingga tanggal 30 Juni nanti. Oleh karena itu, silakan cek terus status selama masa tersebut. Demikianlah langkah-langkah pendaftaran PPDB 2020 MAN1 Pontianak. Semoga tayangan ini dapat membantu pendaftar dalam proses pendaftaran.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.